Ya, saya mulai ya dari pertanyaannya Mbak Irina. Ini mulai dari slide nomor 18. Ya, tentang replikasi DNA. Jadi ini gambarnya itu kan kita tahu ya, DNA itu dia harus double strand. Jadi dia harus berpasangan. Ya. Nah, di sini gimana caranya dia replikasi kalau ternyata dia itu berpasangan kayak rel kereta. Kan jadinya nggak bisa kan jadi template salah satunya, maka sebelum dia bisa direplikasi dia harus bisa dipisahkan ya. Jadi contohnya di sini misalkan kalau dalam garis lurus kan DNA nih ini ya. Oke, nah kalau dia udah berpasangan seperti ini, yang satu dari ujung 5 ke ujung 3, yang satunya juga dari ujung 3 ke ujung 5 kayak gini, gimana dia bisa jadi template karena dia udah berpasangan. Nah, maka kalau mau dijadikan template untuk replikasi DNA, ini harus dipisahkan ya. Kedua ini harus dipisahkan sehingga nanti akan terpisah nih. Misal yang satu dari ujung 5 ke ujung 3, nah yang bawah ini jadi ada jarak gitu. Nah, siapa ini yang bertugas memisahkan? Nah, ini yang namanya adalah DNA polimerase. Jadi nanti di tengahnya ini akan dimasukin oleh suatu DNA polimerase dengan kompleks sistem sehingga nanti ketika dia terpisah itu nggak bisa balik lagi gitu, nggak bisa karena dia kayak magnet ya. Jadi kayak magnet antara yang atas dengan yang bawah itu akan otomatis nyambung kalau berdekatan. Nah, supaya nggak nyambung ketika dia dalam jarak yang sesuai, maka dia harus ada yang ganjel istilahnya. Nah, ini adalah si DNA polimerase. Nah, di sini di gambarnya ini dilihat kan dari ini ujung 3-nya. Oke, nanti kalau diurut ke atas ini ya ujung 5, kemudian yang di sini yang satunya di sini ujung 5, di sini ujung 3. Nah, ketika dia ada DNA polimerase kompleks, nih dia masuk nih di sini. Nah, otomatis kan antara yang ini dengan yang ini yang harusnya berpasangan kan jadi terpisah nih, begar ya, istilahnya begar. Akhirnya bisa disintesis strand yang baru dari ujung 3. Ya. Nah, berarti strand yang baru itu dari ujung 5. Ya, dia memanjang nanti ke atas ke ujung 3. Seperti itu. Nah, ketika kita lihat ini adalah supercoil topoisomerase, itu hanya gambaran struktur dari DNA itu. Jadi dia tuh kayak karet nih ya, saya punya karet. Kayak karet ya. Karet yang terpelintir. Nah, ini adalah gambaran DNA gitu. Nah, tadi DNA itu kan panjang sekali. Nah, tidak kok terus ketika dia mau direplikasi itu semuanya dikeluarin gitu. Jadi kayak dilepas semua. Jadi ketika dia panjang gini, enggak kok terus dari ujung sini sampai ujung sini yang beratus-ratus basa itu dipisah semua, enggak. Jadi dia bertahap. Nanti si RNA polimerase itu misal di bagian sini dulu yang mau direplikasi. Nanti dia akan jalan ke sana sampai dia ketemu dengan stop codon atau tanda untuk berhenti. Jadi secara bertahap. Oke, nanti kan kalau di sini udah dibuka ada strand yang baru ya, 2 strand. Oke, nah nanti dia akan ke sana. Yang sana yang tadinya berjalan bersama atau berpasangan dia akan kebuka perlahan-lahan untuk mengikuti si RNA polimerase tersebut ya. Nah, ini nih. Di kompleksnya RNA polimerase itu ada macam-macam. Yang pertama adalah ssDNA binding protein. Nah, ini dia fungsinya single strand DNA binding protein ini adalah protein yang nanti dia sebagai pengganjel ya istilahnya. Jadi supaya dia menghindari adanya base pairing antara yang atas, strand atas dengan yang bawah. Jadi ini kan kalau seperti ini, maka misal di sini ATG, misal di sini kan pasti TAC. Nah, ini kan otomatis dia kayak magnet nih harusnya nyambung, tapi karena ada si ssDNA binding protein ini, maka dia nggak bisa berpasangan. Itu yang dari pertanyaannya Mbak Irina ya. Nah, oke. Ini sintesisnya dari 5 ke 3. Nah, ini ya template. Salah satu harus jadi cetakan. Kemudian butuh primer. Primer itu yang menginisiasi perpanjangan. Nah, nanti dia akan
mengarah ke ujung 3. Nah, ini ada primer tadi ya. Di sini primer, kemudian ada primase itu yang membentuk primer, enzim yang membentuk primer. Kemudian di polimerase ya, ada yang aktivitas 3 ke 5 dan 5 ke 3. Nah, ini polimerase 3 ini yang dia tugasnya adalah mensintesis ya. Polimerase 1 itu nanti yang dia meremove RNA juga. Oke, ligase yang menyambung DNA ya. Karena nanti dari ujung 3 ke 5 dengan ujung 5 ke 3 arahnya akan berbeda. Nah, ini replication fork ya, dari 3 ke 5 lagging strand dan leading strand ya. Bedanya apa? Oke, nah ini yang leading strand di RNA primernya di sebelah sini. Oke. Nah, di sini helicase nanti yang buka. Nah, enzim ini yang tugasnya membuka si lipatan itu tadi sehingga dia akan terpisah antara atas dengan bawah, dan ini SS binding protein. Jadi selama ada ini dia nggak akan bisa menyatu gitu. Nah, ini ya tadi lanjutannya. Maka si DNA ini dia akan jalan, DNA polimerase, dia ngikutin arah ini. Jadi helicase ini seperti pemandu ya. Ini kalau di barisan pramuka nih ketua kelompok ya, ini ketuanya. Ini kerucilnya nih ngikut aja, pokoknya dia kemana helicase jalan dia akan ikut jalan, lalu polimerase juga akan ikut memperpanjang replikasi. Oke, nah ini gambarannya. Jadi dia maju terus nih sampai selesai. Nah, ini ada DNA yang baru nih, untai baru kan. Nah, jadi ini pisah pasangan ya. Jadi bedanya replikasi DNA dengan RNA, pembentukan RNA. Kalau RNA tuh untaian yang jadi itu akan keluar gitu. Nanti yang lama akan kembali lagi dengan yang baru. Jadi istilahnya dipisahkan sementara. Tapi kalau yang replikasi ini dia punya pasangan baru. Yang atas nanti juga punya pasangan baru, yang bawah juga punya pasangan baru. Seperti itu. Nah, ini yang lagging strand, namanya aja lag ya, nge-lag. Discontinue. Jadi dia sedikit demi sedikit karena arahnya tidak searah dengan helicase. Kalau yang bawah kan searah helicase, jadi terus aja. Nah, ini enggak nih yang atas nih. Helicase-nya ke sana, dia harus mengikuti kaidah replikasi dari 5 ke 3 ke sana. Ya, jadi berlawanan arah. Maka nanti dia perlahan. Jadi yang pertama dibuat adalah yang di sini nih. Karena tadinya helicase-nya di belakang kan. Ini dibuat dulu, ini primer, kemudian diselesaikan replikasinya sampai paling ujung. Kalau udah selesai, maka nanti akan nempel lagi primer yang cocok ya, ini untainya. Dia nempelnya di tempat yang cocok, kemudian diperpanjang seret sampai nanti ujung primer berikutnya. Yang sebelumnya tadi, itu terus gitu. Jadi karena helicase-nya jalan ke sana, ke arah kiri, nah ini yang lagging strand ini dia ke arah kanan terus gitu. Tapi kalau yang bulat-bulat ini dia akan ngikut helicase terus ya ke sana memperpanjang. Nah, itu bedanya antara si lagging dengan leading tadi. Oke. Nah, nanti ketika proses tadi kan ada yang namanya fragmen Okazaki, itu fragmen yang kecil-kecil. Nah, terus kalau kecil-kecil bagaimana? Nah, ini dia fungsinya nih. Ada polimerase 3 kan tadi, terus ada polimerase 1. Nah, polimerase 1 ini yang dia nanti memotong si primer. Ini primer nih harus dipotong gitu. Setelah itu disambung sama si polimerase 1. Gitu ceritanya. Oke, sama proofreading ini untuk membaca atau pengkoreksian senyawa. Seperti itu.